Dulur-dulur Sidoarjo, apa kabarnya? Ketemu lagi sama aku Marina Berlian di episode kelima Millennial Speak Up Sidoarjo Bisa. Utamanya secara audio virtual ya. Dan seperti biasa kamu bisa dengerin podcast ini di Spotify, di YouTube kita juga Sidoarjo Bisa, dan selalu up to date di Instagram kita di @sidoarjobisa.id. Hari ini aku mau ngajakin kamu untuk ketemu dengan dokter gigi yang cantik. Ayo coba dulur-dulur, kapan terakhir ke dokter gigi untuk periksa? Kalau normalnya tuh harusnya 6 bulan sekali ya. Kalau berlian terakhir itu kayaknya ya udah lama banget sih. Jadi aku agak malu nih ketemu sama dokter gigi, soalnya gigiku juga berantakan gitu kan. Jadi tapi kita hari ini temunya sama dokter gigi yang mungkin ini bisa menjawab keluh kesahku dan keluh kesah dulur-dulur juga mengenai seputar pergigian. Jadi kamu-kamu yang giginya maju depan, maju belakang, samping kanan kiri nggak rata, oke langsung aja kita ketemu sama dokter gigi Ida Ayu Putu Devina. Wah, kalian cuman halo. Kayaknya kayak nggak minat ya ketemu sama aku. Nggak apa-apa sih kalau ini harus diakhiri. Kalau mau ganti host mungkin. Baru pulang praktek. Udah pulang praktek. Dokter Gigi Dayu, apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya, bener ya aku panggilnya Dokter Dayu ya. Dokter Dayu. Dokter Dayu, ini asli mana? Karena tadi aku dengar namanya ada Dokter Ida Ayu. Dari Bali ya? Aku asli Bali, terus kelas 3 SMP pindah ke Sidoarjo. Oke, Dokter Dayu ini dari Dental Aesthetic Studio. Kalau dulur-dulur pengen tahu di mana tuh ya tempat prakteknya Dokter Dayu, itu ada di mana Dental Aesthetic Studio? Ada di Magersari Permai, BQ 2, deketnya Transmart Sidoarjo. Oke. Oh, nanti ada promonya nggak kira-kira kalau dulur mau mampir ke Dental Aesthetic Studio? Pasti. Pasti ya. Nah, ini Dokter Gigi Dayu, boleh dong kenalan Duyu. Duyu lagi. Dikat nggak sih kalau Duyu gitu? Dokter Gigi Dayu umurnya berapa? Statusnya apa? Terus kemudian tinggalnya di mana? Di Sidoarjo mana? Monggo. Umurnya 32, udah nikah, anaknya 3. Wah, mundur nih pria Darjo. Mundur karena suaminya ada di sini lagi motret-motret. Tinggalnya di Candi. Oh, tinggalnya di Candi. Sudah dengan anak 3, umurnya 32, secantik ini dan langsing ini. Jangan lihat perutku dah. Aku malu jadinya. Sudah berapa lama menjadi seorang dokter gigi nih? Kurang lebih 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Dulu lulusan dari mana ambil sekolahnya? Lulusan dari Hang Tuah, aku lulus tahun 2011. Oke, tahun 2011 ya. 2011. Jadi angkatan 2011 di Universitas Angkatan 2005. Oh, angkatan 2005. Lulusnya 2011 awal, Maret 2011. Oh, lama banget ya, 7 tahun kuliahnya berarti ya dokter ya? Iya, 6 tahun. 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Emang kok ambil pendidikan dokter gigi tuh lebih dari, kalau mungkin orang normal kuliah 4 tahun ya? Ya kan ini sampai 5,5 tahun, iya sih. bahkan 6 tahun. Emang segitu Emang ya? 5,5 tahun, 5,5 sampai 6 tahun kalau normal segitu. Oh, 5,5 sampai 6 tahun itu normalnya. Biasanya pendidikannya kayak gimana tuh? Kalau orang kuliah normal, kalau kayak Berlian ini kan psikologi, ngambilnya paling ya 4 tahun pasti skripsi. Kalau dokter gigi tuh kayak gimana? Ada kayak dokter umum kan biasanya ada koas-koasnya ya. Kalau dokter gigi kayak gimana sih dokter Dayu? Sama sih, kita juga ada koasnya. Jadi 4 tahun itu kita kayak biasa Kuliah biasa, terus ada skripsi juga. Oh, ada skripsi juga. Setelah skripsi ada koasnya itu. Oh, koas tuh kita langsung terjun nanganin pasien tapi didampingin sama dosen. Aku tuh punya teman beberapa yang dokter gigi tuh kayak dia ini belum disumpah dokter gigi, tapi kayak buka praktek gitu, atau kayak ada nggak teman kamu yang punya masalah gigi aku tanganin gratis. Itu apa ya dokter gigi? Oh ya, itu kita lagi kalau misalnya belum selesai tapi nyari pasien, ya itu kita memang ada rekrutmen waktu kuliah itu. Jadi rekrutmennya kita cari pasien, nanti pasiennya ya dibilang percobaan juga, iya mungkin ya dibilang percobaan, cuman tetap ada dosen yang dampingin. Oh gitu. Gitu ya. Jadi sudah berapa bau abab yang dokter Dayu ini hirup ya? Sudah 9 tahun lebih ya. Pasti ini ya dengan bau-bau mulut tuh sudah terbiasa ya dokter ya?
Udah biasa. Sudah biasa. Jadi kayaknya nggak bakal ilfil kalau misalnya ada pasien yang habis makan pete, habis makan jengkol. Itu kayaknya aroma sehari-hari gitu ya Dokter Dayu ya. Paling tinggal double handskun aja. Tinggal double masker. Double masker aja. Dokter Dayu, tapi aku jujur ya, malu loh aku ketemu sama dokter. Tau nggak kenapa? Karena kalau ngomongin kesehatan gigi, orang tuh kan semuanya normalnya bilangnya 6 bulan sekali ya ke dokter gigi. Aku kayak nggak pernah gitu ke dokter gigi. Dulur-dulur gimana? Ayo ngaku, kapan awakmu nang dokter gigi? Tak jamin jarang. Ayo bener gimana nih dokter gigi? Aku sendiri aja baru ke dokter gigi tuh setelah aku kuliah. Jadi aku dari kecil sampai kuliah tuh aku nggak kenal dokter gigi sih. Jadi setelah kuliah baru aku kenal dokter gigi. Jadi benar-benar nggak pernah namanya ke dokter gigi. Dulu dicabutin orang tua kayak gitu. Oh my god, cuma kayak pakai benang itu hajar terus ditarik itu. Iya, kayak gitu. Iya. Lah terus kok bisa kepikiran nyemplung ambil profesi sebagai dokter gigi, padahal sebelum kuliah nggak pernah ke dokter gigi. Dan apa sih dokter Dayu nih? Dan keluarga besar nggak ada dokter gigi juga. Adanya dokter umum ada, cuman nggak ada sama sekali dokter gigi. Baru aku satu-satunya. Oke. Kayak gitu. Dulu dipaksa sih. Pertimbangannya papaku dulu kan aku pengennya jadi dokter umum terus masuk spesialis bedah saraf tuh dari dulu pengen banget bedah saraf. Oh, keinginan memang dari dulu pengennya itu. Bedah saraf, terus papaku ngasih pandangan kalau bedah saraf tuh buat cewek susah, emang susah sih, susah, lama. Terus papaku nggak mau, aku kuliahnya lama dan susah gitu. Terus mau nggak mau masuk dokter gigi karena pertimbangannya lebih cepat gitu. Oh, dan waktu itu masuk kuliah karena terpaksa. Terpaksa. Jadi aku udah pilih 2, dokter umum sama dokter gigi. Tapi pilihannya tetap disuruh dokter gigi. Wah, ini menarik nih. Ini buat milenial, buat dulur-dulur yang mungkin sedang merasakan kisah yang sama. Aku ingin jurusan A tapi orang tua nyuruhnya yang B. Aku harus gimana? Apakah aku harus ngikutin kata hatiku atau kata orang tua? Karena memang kok zaman-zaman lulus SMA mau lanjutin kuliah tuh kan pertimbangannya berat banget, ya nggak sih? Tapi dokter Dayu akhirnya memilih ngikutin apa kata orang tua walaupun dengan terpaksa. Aku penasaran sih rasanya gimana ngejalanin sesuatu jurusan ya, kita harus belajar suatu pelajaran ilmu yang terpaksa. Boleh kasih tahu nggak? Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi emang waktu pertama kali aku masuk ke dokteran gigi itu aku benar-benar ngerasa asing sih. Ngerasa asing, terus nggak pernah ada di bayangan. Ya nggak pernah ada di bayangan. Terus awal-awal aku ngerasa stres gitu loh, awal-awal. Semester 1 sampai IP sempat turun 3. Iya, semester 3 paling jeblok banget. Berapa? Ada gitu di bawah 3? 2,8. Tapi terakhir IPK-nya 3,4 ya, terakhir. Aku sih ngejar soalnya. Iya, ngejar. Tapi kan 2,8 sempat jeblok banget dong itu berarti ya. Dan itu aku juga dimarahin sama orang tua, dikasih tahu kayak gitu ya. Terus akhirnya aku bangkit lagi. Jadi awal-awal emang sempat drop banget karena nggak sesuai ekspektasi. Nah terus tapi aku berusaha jalanin waktu itu, aku benar-benar maksain banget. Cuman waktu itu nggak bisa. Waktu itu nggak kepaksa. Cuman aku terus jalan. Aku cuman ngelakuin yang terbaik aja sih, apa yang sudah Tuhan kasih, kesempatan yang sudah Tuhan kasih buat aku, itu yang kerjain hal kecil. Aku percaya sih kalau rancangan Tuhan tuh pasti terbaik gitu. Jadi aku percaya kalau misalnya Tuhan maunya aku nggak mau di sini, pasti nanti ada jalan gitu. Tapi ya puji Tuhan kayak semuanya lancar-lancar aja kayak gitu, cuman butuh adaptasi aja. Tapi pasti itu berat, aku yakin itu nggak Iya gampang sih. ya kan, karena bukti nyatanya aja IPK sampai jeblok, itu pasti stres banget dong ya, apalagi itu di semester awal, nggak ada bayangan, dimana mungkin pas kuliah pertama pasti kan itu bangun dasar ilmu dulu kan, keilmuan dasar dulu. Apa yang memotivasi selain mungkin keyakinan, sampai bisa dapat keyakinan kayak oke, aku jalanin, aku percaya nih pasti bakal ada rancangan yang terbaik untuk aku. Untuk sampai ke titik percaya kayak gitu tuh gimana prosesnya? Atau mungkin sempat ada perdebatan dengan orang tua? Masa nggak pernah protes sih sama orang tua? Nggak pernah protes sama orang tua. Jadi ini tipikal yang ini ya, yang menurut ya. Iya, jadi aku emang nurut banget sih sama orang tua. Oke. Iya, jadi dari dulu misalnya papa mama ngasih peraturan apa, aku selalu kerjain gitu. Dan emang nggak tahu ya kenapa, mungkin kan anak pertama kali ya, jadi kayak benar-benar family oriented gitu loh Mbak. Coba kita tos dulu sesama anak pertama. Family oriented gitu ya. Nah terus
Jadi apa ya? Jadi aku pengen nyenengin orang tua aja sih. Oke, jadi niat awal nyenengin orang tua. Nyenengin orang tua aja. Terus jadi gini, aku tuh udah kebiasaan dari SMP SMA itu kan ditarget ya. Ditarget. Jadi aku tuh hidupnya penuh target gitu. Serius, aku penuh target. Penuh target dan deadline ya. Jadi aku mau dapetin mau sepatu baru harus ranking 1 dari dulu itu. Terus mau HP harus ranking 1 kayak gitu. Harus ada rewardnya gitu, aku udah dibiasain kayak gitu. Berarti rapotnya dari SMP sampai SMA ranking 1. Juara umum. Aku berasa bodoh sih di samping. Itu soalnya kepaksa, tapi ternyata ada bagusnya juga. Jadi kan dulu, sekarang aku baru nyadarin kalau oh ternyata emang ya enak juga sih dipaksa kayak gitu, jadi kebiasaan gitu. Ini bagus juga sih, di satu sisi kita mungkin harus memaksakan suatu habit atau sesuatu yang kita nggak suka, tapi kalau itu untuk kebaikan lama-lama jadi terbiasa juga. Contohnya Dokter Dayu ini mungkin waktu itu kayak aduh ngapain sih ranking 1 kan, males juga kan dia belajar harus ranking 1 target banget, tapi kan ujung-ujungnya dapat rewardnya ada. Sama juga nih kalau di masa pandemi ini mungkin kita juga harus maksain sebuah habit yang baru. Harus sering-sering cuci tangan ya kan, belum lagi pakai masker, jaga kebersihan. Ini juga nih jangan sampai lupa nih bahwa botol minum sendiri itu penting juga loh ya, karena selain menjaga planet, menjaga lingkungan, kita juga bisa aware dengan barang kita sendiri. Iya, Ngomongin soal botol minuman atau tumbler nih ya, nih aku mau kasih kamu buat dulur-dulur yang lagi nonton di YouTube atau yang lagi denger di Spotify bisa membayangkan ya, sebuah tumbler tuh kan panjang banget ya. Seberapa panjangnya ini? Coba, kenapa sih kalau ngomongin panjang semua tuh pada kayak tertawa sinis gitu loh. Aku bisa melihat isi dalam pikiran kalian ya. Dulur-dulur, bayangkan sebuah hal yang panjang ya, ini melebihi genggaman tangan saya yang berwarna putih. Teplet. Nah, bisa dibuka. Ini namanya tumbler by Sidoarjo Bisa. Kamu bisa dapetin tumbler ini eksklusif dengan desainnya Sidoarjo Bisa banget ya, Sidoarjo banget. Ini ada Monumen Jayandaru, ada juga Candi Pari ya. Ini untuk kearifan lokal dan support kita karena kita butuh uang. Jadi tolong beli di Instagram @sidoarjobisa.id. Dan kita juga punya peraturan bahwa sejak episode 5 ini semua narasumber harus beli merchandise-nya sidoarjobisa.id. Jadi nanti Dokter Dayu akan membeli ini. Mau yang mana? Mau Jayandaru atau yang Candi? Cuma 125.000. Lewat aku 150. 25-nya masuk aku. Dokter mau yang mana? Nanti tak bookingin. Yang aja aku pilih. Yang Jayandaru ya. Jandaru lo ya, catet nih. Pokoknya per episode 5 ini semua narasumber beli merchandise. Lewat aku 150, Sidoarjo Bisa 125. Mendingan lewat aku. Nanti bonusnya tak promosiin di Instastoryku ya. Oke, balik lagi ke Dokter Dayu. Tentu dengan habit yang terpaksa dalam tanda kutip ini, apa yang Dokter Dayu dapetin nih dari perjalanan hidup yang semua harus ditarget? Kuliah aja sampai harus ngikutin kata orang tua, tidak bisa ngikutin kata hati. Sempat merasa kayak pengen protes nggak sih? Sempat merasa pengen kayak aduh ganti jurusan aja, atau mungkin beberapa dulur-dulur ada yang merasakan hal yang sama, tapi dia punya goalsnya gini, oke, aku kuliah nurutin kata orang tua, tapi nanti kalau aku sudah lulus aku kerja sesuai sama minatku. Ada kan kayak gitu ya? Iya, Gimana iya, nih Dokter Dayu nih? Kalau menurutku kalau misalnya orang tua kita memaksakan kayak gitu, kayak aku gitu ya dipaksain, ya udah ikutin aja. Nanti kita buktiin setelah selesai tugas kita untuk nyenengin orang tua, untuk mereka maunya kita kuliah di sini ya. Nah, nanti kita buktiin kalau kita juga bisa di yang kita mau kayak gitu. Oke, berarti waktu setelah lulus dari dokter gigi, Dokter Dayu sempat merasa kayak aku tak ambil dokter umum ya? Enggak sih, jadi emang merasa kayak gitu, tapi ternyata sempat kayak pengen aku revenge gitu loh, pengen lama-lama happy gitu. Sih, lama-lama aku happy kok. Oh, lama-lama happy, akhirnya Iya. terbiasa. Jadi memikirkan sisi baiknya dari sebuah keterpaksaan. Itu bener juga ya, mungkin kalau Dokter Dayu ngambil pilihannya dokter yang dokter umum yang syaraf, mungkin saat ini kita nggak ketemu ya, karena dokter mungkin masih sekolah, masih harus nurusin pasien. Iya. Berarti ada kayak blessing in disguise gitu nggak sih? Bener. Aku bersyukur banget sih jadi dokter gigi karena waktunya lebih banyak buat keluarga, waktunya lebih banyak buat kita. Kalau bayangin kalau dokter spesialis saraf atau bedah itu
benar-benar waktunya buat pasien sih. Keluarga nomor 2, pasien nomor 1. Yes, benar setuju. Karena kalau kita jadi dokter, apalagi yang dokter umum spesialis ya, pelayanan itu yang nomor 1. Iya, Ya kan, akhirnya paling tidak keluarga jadinya nomor 2. Iya, nah aku nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kalau aku nggak bisa. Untungnya puji Tuhan dapetnya dokter gigi. Oke, Dokter Dayu, kalau jadi dokter gigi, kira-kira nih tantangannya apa aja sih? Tantangannya Selain harus menghirup abab-abab pasien beraneka ragam. ya gigi tuh kelihatannya simpel sih, cuman komplikasinya lumayan banyak juga dan Oh ya? dan bahaya juga sih. Makanya kita juga harus hati-hati banget. Komplikasinya pernah setelah cabut gigi terus pasiennya perdarahan gitu. Itu di luar ini cabut giginya sih berhasil, tapi komplikasinya setelah itu pasiennya perdarahan gitu. Tapi untungnya bisa ditangani. Soalnya mungkin teratasi. banyak orang masih meremehkan ya, alah gigi aja loh. Kalau nggak bolong, kalau nggak goyang, kalau nggak kenapa-napa ya nggak usah ke dokter gigi. Banyak orang masih meremehkan itu. Padahal sebenarnya kita tuh harus merawat gigi ya dokter ya. Kenapa? Emang kok kayak ini aset penting dan bisa ngefek ke semuanya tuh dari mananya dokter? Bisa bagi mungkin sedikit ilmunya nih? Jadi gigi itu emang kecil tapi di dalamnya ada pembuluh darah dan saraf. Nah dari penjalanan kumannya itu lewat pembuluh darah dan saraf itu. Kalau misalnya gigi bawah dia ke organ tubuh bagian bawah, kalau gigi atas ke organ tubuh bagian atas. Gitu. Contohnya kalau gigi atas itu penjelarannya bisa ke otak kayak gitu. Gitu ya. Kalau bawah bisa ke jantung, ke ginjal gitu. Gitu. Jadi emang harus dirawat. Betul. Nah biasanya nih kasus-kasus yang sering dokter Dayu tangani, yang mungkin kasus yang sekarang lagi booming kali ya di area gigi tuh kasus yang kayak gimana? Kasus yang berat apa yang estetik ini ya? Yang berat dulu deh. Yang berat. Yang lagi kasus yang berat tuh mungkin odontek ya, operasi gigi. Apa tuh? Ya, operasi gigi. Yang kayak gimana operasi giginya? Operasi gigi paling belakang. Oh gigi geraham. Aku jadi takut sih, aku kan mau operasi gigi geraham. Jadi kalau misalnya udah kasus-kasusnya berat, kita pasti konsul ke dokter spesialis bedah mulut kayak gitu. Kalau yang kayak apa namanya tumor atau Emang ada tumor gigi? ada. Wih, dulur pasti juga baru denger nih ya, tumor gigi. Aku baru denger loh. Ya kayak gimana itu dokter? Jadi biasanya pembengkakannya bener-bener sakit, terus dalam 1 minggu nggak sembuh-sembuh, atau sariawan 1 minggu nggak sembuh-sembuh, itu mencurigakan sih. Itu disebabkan karena apa? Banyak sih, idiopatik sih. Idiopatik tuh penyebab pastinya nggak diketahui dengan jelas. Banyak, bisa faktor trauma, banyak sih. Tapi paling nggak tanda-tanda awal kayak sariawan seminggu, terus Sariawan seminggu nggak sembuh-sembuh itu wajib periksa. Wajib periksa. Wah, nih makanya nih dulur-dulur jadi dapat ilmu kan. Nah, kalau yang masalah estetik apa nih? Kalau di tempatku yang estetik paling sering ngerjain kawat gigi, veneer sama bleaching. Oke, kawat gigi, veneer sama bleaching. Kalau nih estetika gigi SpongeBob kayak aku Ada juga. ada lagi booming loh ya. Gigiku ini Banitit. banyak yang nyari nih. Chelsea Olivia aja niru-niru aku loh. Gigi kelincinya, Gigi ya kelinci, kan. Belum lagi yang lain Lagi nih, tren. gigi taring. Dracula aja ngikutin aku nih. Nggak Cuma ada udah aku sih, cabut aja 2. Coba kalau masih numpuk, wah sampai atas nih dokter, nggak punya mulut ke atas ini. Agak ngeri ya. Nah, masih lagi seputar dokter gigi nih. Mungkin dulur-dulur ada yang akhirnya tertarik, iya sih aku kayak kepingin gitu masuk jurusan dan jadi dokter gigi. Kira-kira kemampuan apa sih yang harus dimiliki nih supaya ada pandangan seputar dokter gigi itu profesinya kayak gimana, kerjanya gimana? Apakah dokter gigi tuh harus cantik-cantik juga nggak sih? Soalnya kok kayaknya banyak dokter gigi tuh cantik-cantik semua ya. Dulu FKG itu singkatannya Fakultas Kebanyakan Gadis. Jadi emang satu kelas tuh kan dulu 60 nih. Iya. Contohnya angkatanku 60, 50-nya cewek, 10-nya cowok. Oke. Gitu. Terus 50 cowok. Oke. yang dibutuhin waktu kita masuk tuh sebenarnya nggak cukup cerdas aja sih, tapi rajin sama skill. Karena Skill apa benar-benar tuh? kita harus skillnya contohnya waktu ketika kita veneer tuh kan membentuk gigi gigi yang bentuknya nggak bagus jadi bagus kayak gitu. Nah itu butuh skill sih. Ini butuh skill kayak orang mahat gitu loh, kayak orang
Harus ada seninya juga Iya, ya. iya benar, kayak ada seninya gitu. Oke, tapi kalau untuk jadi dokter gigi, apakah sama kayak dokter umum misalnya harus ngambil spesialis lagi, harus ngambil berapa tahun gitu kan ya? Kayaknya dokter umum tuh kan panjang ya perjalanannya ya. Kalau untuk jadi dokter gigi, apakah biasanya kuliah 5,5 sampai 6 tahun itu biasanya udah lulus boleh buka praktek, atau setelah 6 tahun harus gimana? Dokter gigi sama dokter umum sama sih, nggak wajib ambil spesialis, tuh pilihan sih. Kayak gitu. Jadi itu pilihan ya. Jadi sekali lagi buat dulur-dulur mungkin yang kepikiran pengen jadi seorang dokter gigi nih, boleh nih mulai dari sekarang dipersiapkan. Gak ada kata terlambat ya. Kalau misalnya suka, pengen atau mungkin terinspirasi sama ceritanya dokter Dayu juga nih ya. Mungkin awalnya kayak kamu yang sekarang lagi kuliah, aduh ini sebenarnya jurusan gak aku banget nih. Cuman tetap jalanin aja dulu gitu ya. Nah ini kalau di masa pandemi gini, kira-kira kalau dari profesi dokter gigi terdampak gak sih? Soalnya kan beberapa bulan yang lalu waktu awal-awal tuh kayaknya banyak praktek yang ini ya ditutup ya, nggak diperbolehkan. Iya, Sekarang mungkin boleh dengan protokol kesehatan tertentu ya. Dan Kalau tapi kayaknya masih banyak masyarakatnya tentang takut ke dokter gigi. iya sih. Kalau dulu pas awal-awal pandemi gitu ya, awal-awal virus corona itu kita di stop ini. Akhirnya dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia benar-benar mematangkan gimana sih protokol nanti untuk penanganan pasien di era COVID ini kayak gitu. Setelah dimatangkan baru sekitar 1 bulan ini baru kayak nemuin protokol yang benar, baru berani kayak gitu. Jadi sekarang kalau misalnya dulur-dulur mau ke dokter gigi, protokolnya seperti apa tuh dokter Dayu? Misalnya, jadi kita kalau misalnya mau ke klinik itu admin selalu tanya habis berpergian ke luar negeri, terus lagi dalam keadaan sakit apa tidak kayak gitu. Kalau misalnya lagi sakit flu batuk demam ditunda dulu kayak gitu, atau habis berpergian ditunda dulu gitu. Terus di depan tuh dulu nggak wajib cuci tangan, tapi sekarang sebelum masuk ruang lobby itu wajib cuci tangan dulu kayak gitu. Oke, jadi Terus lebih dari ketat dokternya, ya? dari dokternya dari kitanya pakai APD level 3. Oh, APD level 3. Karena benar-benar deket ya sama pasien kan, Iya, droplet deket banget sih kalau dokter gigi. Nah ini mungkin ada beberapa hal yang kayak masyarakat atau mungkin dulur-dulur di Sidoarjo tuh mau ke dokter gigi tapi masih takut kalau misalnya urgent gitu harus kayak pengeboran atau cabut gigi. Mungkin di pikirannya masyarakat, aduh takut nih nanti kalau dropletnya gini gimana, nanti kalau alat-alatnya kena pasien lain gimana ini. Itu gimana penanganannya dokter Dayu? Selama di dokter gigi, aku yakin sih dokter gigi Sidoarjo atau dimanapun itu kita udah dapat materi yang sama untuk protokol kesehatannya. Jadi setiap pasien itu alatnya selalu disteril, nggak boleh nggak steril, itu udah wajib. Itu sebelum COVID pun kayak gitu, udah protokolnya kayak gitu. Terus ya gitu sih, jadi jangan khawatir sih, karena memang udah dokter gigi udah benar-benar sebelum COVID kita benar-benar nggak main-main soal steril alat kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya udah menahan rasa sakit di gigi selama sebulan lebih, mungkin ada 2 bulan lebih, saatnya kamu ke dokter gigi. Kapan dokter gigi loh ya, dokter bukan gigi. tukang gigi kayak Tukang gitu. gigi, ya bener juga ya, tukang gigi ketok magic jadi giginya ya. Asal dokter gigi pasti aman sih. Aman, menurutku. bener. Kalau ke tukang gigi yang itu Ya, itu nggak dia tahu. ya, bukan kayak tukang tambal ban ya. Ini beda nih masalah gigi nih, soalnya nih masalah mulut kita juga. Nah kapan sih dulur-dulur itu harus ke dokter gigi? Pada kondisi apa wajibnya itu? Dan wajibkah kita ke dokter gigi yang 6 bulan sekali itu? Yang which is kita nggak lagi sakit sebenarnya gigi kita. Jadi menurutku memang dianjurkan 4-6 bulan sekali kita ke dokter gigi. Jadi kadang tuh pasien nggak paham giginya sudah lubang apa enggak, ada karang giginya, itu banyak sih yang kayak gitu. Banyak yang aku temuin kayak gitu nggak paham. Jadi dengan kita ke dokter gigi tuh dicek ada lubangnya apa enggak. Kalau ada lubang kecil segera ditangani, kalau ada karang gigi segera ditangani gitu. Jadi segera ke dokter gigi 6 bulan sekali walaupun belum ada tanda-tanda sakit. Tapi kan kita nggak tahu nih lubang atau mungkin ada karang gigi yang tiba-tiba muncul. Mending diobati dulu, mending ditangani dulu, mending diatasi sebelum benar-benar sakit. Kalau mau behel nih, ini kan masih musim ya behel ya. Kalau dulu kan warna-warni, nggak tahu yang sekarang ini yang warnanya kayak gimana ya.
Kalau mau behel tuh sebenarnya aturannya kayak gimana dokter? Apakah memang khusus yang buat giginya nggak rata kayak aku, atau memang behel tuh boleh nggak sih buat buat pakai pakaian tuh nggak apa-apa? Kalau misalnya giginya nggak kenapa-kenapa mau pakai behel ya nggak apa-apa sih, tapi nggak ada progres kan ya. Cuman buat fashion aja dong. Jadi behel tuh tujuannya untuk memperbaikin struktur gigi yang nggak rapi sama untuk memperbaikin profil. Jadi kalau misalnya ada masalah sama profil wajahnya, misalnya pengen nih hidungnya kelihatan lebih mancung, bisa tuh di behel. Kayak gitu. Kelihatan hidung dan behel bisa ya? Iya. Jadi palingnya kan struktur muka kan jadi lebih Terus high-res. atau pas senyum kelihatan kayak penuh banget gitu giginya, ya itu bisa. Oke, dari dokter Dayu mungkin terakhir nih sebelum kita pamitan, ini menarik karena kita jadi tahu perjalanan seorang dokter gigi itu tidak mudah ya, 5,5 sampai 6 tahun sekolahnya, belum lagi mungkin ada nih personal experience di mana dokter Dayu mengawali karir ini sebenarnya terpaksa. Ini menarik juga, tapi tetap dijalani dan ternyata menikmati. Ada nggak nih kayak pesan-pesan buat dulur-dulur yang sedang mengalami dan menjalani hal yang sebenarnya terpaksa banget harus dijalani tapi nggak suka, atau mungkin sedang ada perdebatan dengan orang tua untuk memilih masa depan gitu kan ya, berbeda pilihan. Monggo dokter Dayu. Ya, pesanku apapun yang ada di depan mata itu kita kerjakan sebaik mungkin, walaupun itu nggak enak, kita nggak tahu kalau kedepannya itu bermanfaat kayak gitu. Kita kedepannya itu kepake juga ilmunya gitu. Jadi kerjain aja sebaik mungkin, terus maksimalin, karena kalau misalnya kita dipercaya hal kecil, aku percaya nanti kita pasti akan dipercaya hal yang besar. Nah, jadi setiap ada perkara-perkara yang kecil ya, pada hal-hal yang kecil, nanti akan ada hal-hal besar yang akan menantimu. Dan kalau misalnya lagi ngejalanin hal-hal yang terpaksa, ya entah mungkin sekarang dulur-dulur lagi berbeda pendapat dengan orang tua atau ngejalanin pekerjaan atau sekolah yang memang sebenarnya bukan passionnya, kita ambil sisi baiknya. Siapa tahu jalanin ilmu aja ini sih, sama buktiin apa yang kita suka. Jadi kalau bisa jalanin bareng gitu. Jalanin bareng, oke. Terakhir harapannya buat Sidoarjo apa nih? Aku masuk Sidoarjo tuh udah nyaman banget sih, ini kotanya nyaman banget, enak banget, terus orangnya ramah, terus aku ngerasa Sidoarjo tuh kayak Bali gitu loh. Jadi kayak apa ya? Toleransinya tinggi, ya benar-benar. keberagamannya tinggi, ada. keberagamannya juga ini kayak gitu. Maka ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan kayak gitu. Nah, itu dia. Jangan gampang terpengaruh. Jangan biarin kayak isu-isu yang negatif yang memecah belah itu memecah belah Sidoarjo juga. Biarin kota lain yang terpecah belah tapi kita tetap satu ya kan, karena Sidoarjo bisa. Asik. Terima kasih ya dokter Dayu. Kalau misalnya dulur-dulur mau mampir ke tempat prakteknya di mana tadi? Dental Aesthetic Studio. Dental Aesthetic Studio atau cari aja di Instagram Dental Aesthetic Studio ya. Nanti kalau misalnya dulu-dulu mau dapat promo bisa langsung kasih Instagram ya di sidoarjobisa.id atau ke Dental Aesthetic Studio bilang aku yang dengerin podcast ya dokter Dayu sama Berlian. Dapat nanti ya free kawat gigi gratis ya. Kawatnya tapi yang warnanya rainbow ya. Gak ada itu. Ya udah deh kalau gitu dokter Dayu terima kasih ya. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Salam Kamu untuk juga. keluarga ya. Salam untuk Persatuan Dokter Gigi Jomblo boleh diserahkan kepada saya. Ya udah deh kalau gitu dulu terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin dan yang udah nonton. Selalu untuk update informasi seputar Sidoarjo dan orang-orang yang menginspirasi di kabupaten tercinta kita ini, masih banyak yang harus kita highlight. Kira-kira next episode siapa? Makanya selalu follow @sidoarjobisa.id di Instagram dan juga di YouTube kita, di subscribe dan di Spotify juga di Sidoarjo Bisa. Aku Berlian pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.